Assalamualaikum Bu Astagina. Waalaikumsalam. Apa kabar, Nak Majid? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Eh, Bu Alhamdulillah. Astagina ndak pergi ngampas? Kan biasanya ngantar kopi. Oh, kalau saya sudah beres, alhamdulillah pekerjaan saya sudah beres, Pak Majid. Oh, Nak Majid ya. Gimana kabarnya hari ini, Bi- Nak Majid? Sudah sehat? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya ini. Iya, Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ibu senang sekali. Eh, Pasti ada sesuatu makanya anak Majid mencari ibu guru ya. Ibu guru juga sebenarnya mencari karena ibu guru lihat akhir-akhir ini Nak Majid itu murung di kelas, tidak bersemangat. Waktu keluar main juga diam sendiri di kursi di bawah pohon ya. Nah ini ibu guru perhatikan dari jauh, ada apa ini sama Nak Majid? Ada sesuatu? Boleh diceritakan sama ibu nah, guru? makanya ini yang saya tunggu waktunya. Makanya dari kemarin saya mau telepon, tapi ya mudah-mudahan ini waktu yang tepat untuk saya bercerita tentang apa yang menjadi keluh kesah saya selama ini, Bu Guru. Baik, baik. Senang sekali. Kira-kira apa yang bisa ibu guru bantu Nak Majid? Boleh diceritakan ada apa Eh, lagi? ya, jadi begini, Bu Guru. Eh, kan saya merasa bagaimana ya, merasa diperlakukan tidak adil. Tidak adil, kenapa saya bilang tidak adil? Karena eh, ibu guru bahasa Inggris di Hmm, kelas. ya. Jadi setiap pulangan yang saya dapatkan itu nilainya jelek, Bu Guru. Oh begitu. Nilainya jelek Hah? karena ya saya tidak ikut les privat. Oh begitu ya. Teman-teman yang lain memang ikut les privat, tapi saya sendiri tidak bisa ikut. Eh, Memang ada sih alasan yang kuat kenapa saya nggak ikut, Bu Guru, karena Apa? pas saat les bahasa Inggris Ya. saya kan ada privat main bulu tangkis juga, sedangkan Oh waktunya begitu. itu bertepatan sekali dengan jadwal les. Jadi karena di les privat eh, apa bulu tangkis ini kan saya mau ikut lomba olimpiade tingkat nasional nih. Wis keren. Eh, Terus? ya, dan saya harus tetap fokus ke sana dulu, sehingga untuk les bahasa Inggris saya nggak bisa ikut. Oh begitu. Terus Hmm. digituin sama teman-teman, ayo ikut sudah kan. Tapi maaf, ini saya harus ikut di privat ini karena saya harus mewakili, eh, saya dapat ya peluang lah Bu Guru untuk bisa masuk ke level nasional kan udah lumayan ini Bu Guru, artinya saya sudah bekerja keras untuk bisa sampai ke Ya. sana. Nih, Hmm. Terus apa yang eh, dirasakan sekarang? Tadi katanya sudah bercerita nilainya jelek. Sekarang apa yang Nanda rasakan karena nilainya jelek? Apa yang dirasakan? ya si Bu Guru, kan saya sudah mulai nih, mulai coba Ya. berpikir dengan jernih. Eh, ini kalau dibiarkan berlarut ini akan menjadi masalah saya yang cukup lama, sehingga saya coba berpikir peluang saya, terus kira-kira kekuatan saya seperti apa. Kalau saya hanya berkutik seperti ini terus, ya bisa jadi saya nggak dapat nilai bagus di bahasa Inggris. Nah, saya coba berpikir sendiri, coba mencari solusi yang saya coba lakukan. Ya. Saya coba cari. Memang kemarin saya cari di hari pertama nggak sempat ketemu Bu Guru sama Bu Guru bahasa Inggris, tapi di hari kedua dikasih tahu sama, kan anaknya Bu Guru bahasa Inggris ini temen adik-adik kelas. Saya bilang Oh sama begitu. uh, uh, Angga, ada ibu nggak di rumah? Saya bilang, Ya. oh ada. Oh, nah saya coba Terus? masuk ke, terus dia bilang, Bu, apa?
pas saya masuk saya bilang, maaf mengganggu Bu. Oh iya nak, ayo sini ya. Jadi kan saya coba mencari mungkin ini sebagai solusi. Saya bilang, Ya. saya langsung masuk ke sana, Bu, maaf bisa nggak kalau saya ndak cuma sekedar apa biar nilai bahasa Inggris saya bagus, bisa nggak saya dibuatkan apalah pakai pakai daring ke Bu Guru biar saya juga bisa seperti teman-teman yang lain, saya bilang. Oh Ya. iya bagus itu nak katanya. Artinya saya akan coba komunikasi dengan Bu Guru bahasa Oke. Inggris. Karena saya ceritakan ke Bu Guru bahasa Inggris, Bu, kenapa saya nggak ini nggak bisa ikut. Saya bilang, saya ceritakan saya ikut privat juga untuk bulu tangkis tingkat nasional. Jadi saya nggak cuma luang waktu saya itu hari Sabtu Bu Guru, saya bilang. Minta tolong bisa nggak dibuatkan jadwal di hari Sabtu pakai pakai daring saja. Nanti kan bisa saya tonton videonya biar nilai saya di bahasa Inggris nggak jelek-jelek amat, Bu Guru. Ya. Itu yang coba yang sampaikan ke Bu Guru pas gitu. Oh iya, Terus bagaimana uh, pendapatnya? Pendapat Ibu oh Guru? iya, Hmm? gitu sih dia bilang, ayo Dana, nanti saya buatkan seperti itu katanya. Nanti saya buatkan dah untuk modulnya biar bisa dipakai belajar di rumah. Ya. Itu Baik. sih yang terus jadwalkan dah saya Bu Guru hari Sabtu karena hari Sabtu itu saya kosong biar ndak mengganggu yang lain. Saya bilang. Saya ingin nilai bahasa Inggris saya bagus, terus yang kedua untuk privat saya di bulu tangkis juga berjalan, artinya kedua-duanya Baik. bisa jalan, jangan nggak ada masalah. Oh iya Ya. bagus dah itu nak katanya. Gitu sih katanya Bu Guru. Bu, Bagus juga sudah ada komunikasi, tapi sekarang Ibu Guru tanya lagi. Selanjutnya apa hambatan? Hambatannya sekarang apa Ibu Guru tanya? eh, Enggak ada Kak, kalau hambatannya. untuk hambatannya cuma Hmm, ya saya harus bisa mengatur waktu seperti yang coba ya, saya jadwalkan sesuai dengan bagus. yang saya sampaikan tadi, Bu Guru. Itu Baik. sih. Tadi, Mungkin. tadi sudah dijelaskan. Lalu sekarang Ibu Guru tanya lagi. Sebenarnya yang prioritas utamanya Nanda Majid, les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Nah, ini yang ingin Ibu Guru tahu, yang mana jadi prioritasnya? Coba jelaskan Ibu Guru. Kalau untuk prioritasnya, Bu Guru, karena ini kan tumben-tumben ini dapat masuk ke Olimpiade Nasional. Heeh. Jadi ya prioritasnya saya di bulu tangkis, Bu Guru. Sehingga Oh, saya minta solusinya agar diberikan jadwal lain lah untuk les bahasa Inggrisnya, biar eh, bulu tangkisnya jalan, terus hmm, les bahasa Inggrisnya juga jalan. Makanya yang minta solusi dari Bu Guru bahasa Inggris ya berikan saya waktu di hari Sabtu itu, karena Sabtu kan saya ndak ada privat bulu tangkis di sana, cuma Sabtu aja kan. oke, Sabtu itu bisa saya pakai untuk privat bahasa Inggrisnya. Dan kan tawaran yang coba saya minta ke Bu Guru bahasa Inggris ya berikanlah pakai ya daring dan oke. ya kayak modul ajar gitu Bu Guru. Baik, bagus juga. Tapi ini lagi Ibu Guru tanya. Misalnya Nanda Majid sekarang minta belajar secara daring ya, apakah itu juga tidak mengganggu jadwal latihan bulu tangkisnya? Bisa mengatur waktu dengan baik enggak? uh, Nggih, itu Hmm, bisa Bu Guru. Karena kan di Sabtu itu saya kosong untuk privat bulu tangkisnya. Jadi saya minta di Sabtu itu dijadwalkan untuk privat bahasa Inggrisnya Bu Guru. oke, bagus. Eh, apa keinginannya, hambatannya tadi sudah dijelaskan, sudah bagus dari Nanda Majid. Nah sekarang tindak lanjutnya sekarang, apa yang Nanda Majid akan lakukan? Apakah akan pergi ke konsultasi ke ibu guru privatnya atau bagaimana? Apa yang mau Untuk dilakukan? tindak lanjutnya Hmm, saya akan coba berkomitmen untuk nah, eh, menyelesaikan apa yang sudah saya rencanakan sesuai dengan ya, jadwal. Untuk les privatnya saya akan laksanakan sesuai dengan ya,
jadwal untuk Mm-mm. privat bulu tangkisnya dan untuk jadwal eh, jadwal Yes. les bahasa Inggrisnya itu Nah, saya akan coba laksanakan sesuai dengan yang sudah ditawarkan. Tapi sempat sih Bu Guru bahasa Inggris sempat mikir-mikir sih. Nah, itu yang saya oh mau, iya, mudah-mudahan Bu Guru Astagina bisa apa eh, menyampaikan ke Bu Guru bahasa Inggris oke, untuk sebagai memperkuat baik, biar apa yang ya, saya harapkan dan coba saya baik. jadwalkan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan Ibu Guru Astagina bisa bantu karena kan Bu Guru ya yang penuh perhatian, penuh Oh iya, kasih harus sayang, itu. kasih siswanya. Itu makanya Ya, saya coba mungkin enaknya komunikasi masalah ini lewat Bu Guru Astagina. Tapi baik. mudah-mudahan nggak pergi ngampas, saya bilang. Oh, tapi Oh, alhamdulillah hari ini Bu Astagina nggak keluar untuk biasa kan takutnya Bu Guru, jangan-jangan Bu Guru pergi jual kopi sekarang ini, makanya itu yang pikirkan. Tapi insya alhamdulillah Allah. Ibu Guru ya, sudah Mm-mm. menerima dengan baik apa harapan saya dan mudah-mudahan Bu Guru eh, memang mudah-mudahan dengan solusi yang coba saya tawarkan bisa ya membuat saya lega lah Bu Guru dan bisa Siap. Ibu Guru komunikasikan dengan Bu Guru bahasa Inggris biar saya juga Oke, nyaman. baik. Nggih. Nggih. Eh, Insya Allah nanti Bu Guru bersedia. Apapun permasalahan kita, kalau kita komunikasikan dengan baik, Insya Allah akan bisa diselesaikan. Dan Ibu Guru sangat bangga sama anak Majid, eh, bisa mengatur waktu, usahakan bisa mengatur waktu, tapi harus komitmen ya, harus tetap komitmen, misalnya Nggih. Nggih. daring sama latihan bulu tangkis. Tapi Insya Allah Ibu Guru berjanji akan komunikasikan sama Ibu Guru les privatnya, dan Ibu Guru yakin anak Majid anak hebat dan semangat terus ya. Oke. Nggih. Baik, Ibu Guru Terima akan kasih Bu Guru. masuk dulu ya, masuk Nggih. kelas dulu karena Nggih, nggih, anak terima kasih. suami. Oke. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam posisi kami sebagai pengamat, Tiang harus berbicara objektif karena tujuan dari mengamati adalah untuk mendeteksi dan memberikan sebuah solusi begitu kan. Baik, dari hasil pengamatan saya tadi bahwa Pak Abdul Majid dengan Ibu Astagina ini betul-betul memperagakan perannya masing-masing dengan sempurna. Jadi dari bagaimana Pak Majid menghayati perannya sebagai murid, kemudian bagaimana Ibu Gina juga sebagai coach yang baik untuk anak didiknya tadi, yaitu Pak Abdul Majid. Itu poin pentingnya. Jadi itu kita dibawa kepada sebuah realitas kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi kami merasakan hal itu dari cara Pak Majid dan Bu Astagina menggunakan perannya masing-masing sebagai coach dan sebagai coach. Itu yang pertama. Yang selanjutnya jadi bagaimana alur dari Tirta itu sudah sangat sempurna dilakukan, baik dari alur yang pertama sampai yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Bagaimana penguatan Ibu Astagina tadi kemudian kepada anak didiknya di dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Abdul Majid. Jadi untuk Pak Abdul Majid dan Bu Astagina kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih dari Tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masil dan rekan-rekan hebat. Selanjutnya saya sendiri akan berperan sebagai coaching, kemudian nanti Pak Iwan ya sebagai coach,
dan Pak Majid sebagai pengamat. Ada proses sedikit, ada permasalahan. Saya ceritanya curhat kepada Pak Iwan. Saya disupervisi oleh Pak Pengawas. Ternyata dari sekian hasil supervisi yang sudah dilaksanakan sama Pak Pengawas, ternyata ada satu kekurangan saya, yaitu tidak menggunakan teks pembelajaran. Baik, kita mulai nggih. Ya. Selamat pagi Pak Guru. Apa Bapak punya waktu untuk saya? Oke, selamat pagi juga. Nah, silakan. Sangat punya, Nak. Silakan duduk. Berarti saya tidak mengganggu Pak Guru ya? Tidak, Saya tidak mengganggu ini? Silakan. Ya. Bapak Guru dengan senang hati. Nah, silakan duduk. Begini Pak Iwan. Gimana? Ya, gimana? Pak Iwan ingat tidak, beberapa hari yang lalu saya itu disupervisi. Kan saya ngajar di kelas 6 ini. Kelas 6 tema saya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Tetapi ini berbagi masalah lah ya. Ada ditegur sama Pak Pengawas, Pak Iwan. Begitu terus? Ceritanya. Saya ingin sekali setelah saya berbagi masalah saya ini sama Pak Iwan, mungkin beban saya agak berkurang begitu, karena saya merasa tidak nyaman dengan teguran Pak Pengawas tersebut. Begitu Pak Iwan? Ya. Jadi kapan ditegurnya ini, Bu? Waktu pembelajaran IPA hari Kamis kemarin. Nah, saya sudah mempersiapkan sesempurna, mungkin tidak sempurna tapi semaksimal mungkin saya persiapkan itu, mulai dari pengelolaan kelasnya, kemudian alat peraga, metode, strategi saya sudah siapkan. Tetapi, ini saya tidak menyangka ternyata teguran dari Pak Pengawas. Apa itu? Dia mengkritik proses pembelajaran saya. Oleh Pak Pengawas, dia bilang, nah ini Ibu tidak menggunakan teks pembelajaran. Nah itu yang membuat saya tidak nyaman Pak Iwan. Takutnya nanti Pak Pengawas itu beritahukan kepada Ibu Kepala Sekolah. Nanti saya dipanggil sama Ibu Kepala Sekolah dan dibicarakan di rapat. Begitu. Artinya saya tidak nyaman saat ini Pak Iwan. Berarti permasalahannya ini tadi, Ibu Gina kurang nyaman terhadap teguran dari pengawas itu. Sementara menurut Ibu Gina, apa yang sudah Ibu Gina lakukan sangat sempurna, begitu ya? Iya, saya Pak Iwan menggunakan video pembelajaran, karena bagi saya murid-murid saya di kelas 6 ini memang betul-betul kritis dia. Memang kita tidak langsung bisa menjelaskan, oh ini loh anak-anak gerhana matahari, kalau saya tidak mempersiapkan video. Akhirnya saya persiapkan video bagi anak yang audiovisual, kemudian juga saya persiapkan alat peraga berupa globe sebagai bumi, kemudian bola kasti sebagai bulan, senternya sebagai matahari, dan interaktif alhamdulillah. Tapi itu saja sudah saya tidak nyaman ditegur. Saya merasa usaha saya selama ini ya bukannya tidak dihargai ya, tapi hanya gara-gara tidak menggunakan teks pembelajaran. Itu seperti itu katanya beliau. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, ketidaknyamanan saya seperti tadi saya bilang, Pak Pengawas pasti akan melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ternyata saya yang bisa dibilang guru senior di sana, terutama saya kelas 6, hanya gara-gara teks pembelajaran tidak menggunakan. Itu yang membuat saya murung sampai hari ini. Jadi semangat saya kurang. Kemudian mudah-mudahan tidak keterusan ya Pak Iwan. Lalu begini Bu Gen, pada saat setelah Ibu Gina ini diberikan teguran akhirnya tidak nyaman, pernah ketemu nggak setelah itu gitu kan? Ini kan rapat belum makan dimulai. Pernah duduk bersama nggak sebelumnya sama Pak Pengawas dan guru-guru yang lain setelah kegiatan Ibu? Iya, pernah. Saya langsung menemui Ibu Kepala Sekolah pada saat itu.
Hmm? Saya jujur sama ibu, saya kan jadwal tadi supervisi. Ya. Terus bagaimana hasilnya? Katanya beliau ya saya Hmm. laporkan. Tetapi terus apa jadi permasalahannya? Nah, saya hanya tidak nyaman Bu. Nah, saya ceritakan permasalahan saya. Tetapi memang ibu kepala sekolah bilang ya itu sah-sah saja, biasa saja, jangan terlalu ditanggapi. Eh, Artinya ya bagaimana berbuat ke depannya lebih baik lagi. Oke, Seperti oke. itu. Memang disarankan juga untuk langsung menemui Pak Pengawas. Langsung saja minta solusi sama beliau. Bagaimana sebaiknya? Nah, seperti itu saran Ibu Kepala. Terus Tapi hmm, Ibu Gina sudah jadi ketemu sama pengawasnya. sudah, alhamdulillah juga sudah. Hmm. Sudah dan eh, memang saya menyadari Pak Iwan, Oke. bagaimanapun kita sempurnanya menurut kita, Hmm. memang saya merasa teks pembelajaran juga penting, ya. Oke. Bukan saja dipajang ternyata teks pembelajaran juga, tapi eh, bukankah memang sebelum pembelajaran ini saya sudah menjelaskan teori-teorinya kepada anak-anak saya. Iya, iya, Makanya iya. pada saat hari H saya di supervisi, teks pembelajaran tidak saya gunakan. Saya lebih fokus kepada penayangan video dan alat peraga, penggunaan alat peraga untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, Hmm. seperti itu saya jelaskan sama Pak Pengawas. Tapi Ah, lagi-lagi Pak Pengawas tersinggung sebenarnya. oke. Nah, Terus. dia tersinggung. Hmm. Tapi Anda memang tetap kurang dalam hal ini tidak menggunakan teks pembelajaran. Tapi betul Pak Iwan, saya Oke. menyadari ternyata saya lupa bahwa eh, pembelajaran diferensiasi saya hanya fokus pada siswa yang audiovisual yaitu video dan kinestetik yaitu yang menggunakan alat peraga. Saya lupa satu yaitu auditori. Ada seharusnya anak-anak yang bisa mendengarkan penjelasan saya, bisa dari dia membaca teks pembelajaran atau saya menjelaskan. Nah, insya Allah kedepannya saya akan komitmen, saya akan fokus, saya akan tetap menggunakan teks pembelajaran. Nah itu Oke. intinya saya lega bisa curhat sama berbagi masalah sama Pak Iwan dan juga Oke. solusi dari Pak Pengawas. Dan satu lagi komitmen saya kedepannya saya akan memperhatikan anak perbedaan-perbedaan Hmm. model gaya belajar pada anak murid saya. Itu Oke, saja. baik. Jadi luar biasa Ibu Gina. Jadi Ya. dari tadi kan bercerita, lalu kemudian rencana apa yang dilakukan Ibu Gina, berarti apa-apa yang mau dilakukan Ibu Gina setelah di Ya, confirm oleh eh, rencana ke depan memang bagus seperti yang saya bilang tadi, solusi dari Pak Pengawas juga bagus, Ibu Hmm. Kepala Sekolah juga bagus. Intinya saya harus tetap menggunakan teks pembelajaran pada setiap pembelajaran itu tidak boleh terlepas. Karena Hmm. itu pedoman kita. Walaupun menurut saya sudah saya menggunakan berbagai sumber, ya Ya, entah itu di video, alat peraga dan sebagainya, tapi teks pembelajaran juga penting karena itu sesuai di kurikulum yaitu guru menggunakan teks pembelajaran. Itu aksi rencana saya dan sekali lagi saya akan komitmen menjalankan demi anak-anak murid saya ke depan. oke, Ya. oke. Terima kasih. Ya. Berarti Bu Gina mantap, sudah Ya. komitmennya jelas, Mm-mm. dari aksinya jelas, dan Mm-mm. kami Ya. bangga punya teman seperti Bu Gina. Ya. Semoga Terima teman-teman, kasih ya Pak Iwan. ya. Terima kasih sudah mendengarkan masalah Siap, saya dan siap, saya siap. sudah sedikit plong sekarang. Kami juga Ya. sangat terima kasih karena Bu Gina mau berbagi. Karena Ya. tidak ada yang manusia yang sempurna di dunia ini, Bu Gina. Baik, No baik human Pak is Iwan. perfect in the world, gitu kan. Ya. Salam sehat dan sejahtera. Makasih Pak Siap, Iwan. siap. Ya, Sama-sama Bu Gina, sama-sama ya, ya. Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Demikian Pak Majid. Ya, eh, langsung saja. Jadi saya sebagai pengamat terkait dengan penyampaian dari coach maupun kucinya, jadi sangat mengalir antara alur tirtanya jelas dan dari coachnya sendiri
eh, coba untuk tidak sepihak penyampaian itu langsung, artinya statement sama respondernya itu langsung nyambung gitu loh. Itu yang pertama. Yang terus dari kuncinya benar-benar dari fenomena yang terjadi itu digambarkan dengan detail, dari tujuannya, prolognya itu langsung, dan untuk identifikasi masalahnya benar-benar itu langsung menyentuh, sehingga untuk sama coachnya mantap. Itu saja. Makasih. Makasih. Terima kasih Pak Majid. Baik. Oke. Silakan. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bisa sedikit berdiskusi niki Pak Kepala Sekolah. Ya, aduh, gimana nih tumben ini ya Pak Iwan, ada yang mau diskusikan, ada yang penting? Sangat penting Pak Kepala Sekolah, sangat penting ini. Oh, nggih. Sila Pak Iwan, silakan. Ya. Jadi kemarin saya dibisiki oleh teman guru yang lain Pak, bahwa saya ketahuan lah, mohon maaf ini Pak, jadi saya malah datang ke sini itu supaya menemukan solusi lah ke depannya, begitu kan? Ya. Jadi ada beberapa guru yang sudah kontak dia bahwa saya sudah ditemukan Pak. Ya. Saya ada, ya gimana ya? Jujurlah kita Pak kan dalam hal ini. Jadi saya ditahu pacaran sama murid saya Pak. Nah, itu. Oh, iya. Terus? Hal ini terdengar sampai yayasan, sampai kepala sekolah yang mengetahui hal ini Pak. Nah, ini kemudian anak yang ditahu pacaran sama saya itu, dia sekarang jarang masuk Pak, karena ya karena enggak temannya yang bilang begini begitulah gitu kan. Saya bingung Pak, what must I do gitu kan, apa yang harus saya lakukan? Inilah persoalan kami Pak, mohon bimbingannya, kira-kira apa yang harus saya lakukan dan bagaimana persoalan ini kemudian bisa terselesaikan dengan baik begitu. Terus sebentar dulu, Pak Iwan sudah mengidentifikasi enggak masalah ini seperti apa? Artinya gambaran Pak Iwan dari permasalahan yang Pak Iwan sampaikan tadi, kira-kira kekuatannya di mana, peluangnya di mana, kekuatannya di mana? Artinya dari masalah ini seperti apa kira-kira yang Pak Iwan lakukan? Jadi setelah kami ditahu ini Pak, bahwa saya pacaran sama salah satu murid saya bahkan diancam Pak, mau dipecat dari sekolah itu. Karena efeknya kepada anak yang tadi itu, anak ini nggak mau masuk Pak. Artinya karena bullying dari teman-temannya juga ini Pak. Yo, kok dia pacaran sama guru, biasalah memang. Karena tempat sekolah kami juga agak sedikit terlibat di masyarakat di setempat itu Pak. Akhirnya ini kan menjadi isu yang sangat tidak enak sih sebenarnya gitu kan. Akhirnya saya bingung dan makanya saya curhat hari ini Pak, supaya bagaimana saya harus bisa menemukan ya istilahnya solusi dari diri saya dan masalah saya ini Pak. Nah itu kurang lebih seperti itu masalah yang kami hadapi Pak Abdul Majid. Terus tadi kan sudah Pak Iwan gambarkan masalahnya seperti itu dari masyarakat, terus tanggapan masyarakat, tanggapan siswa. Nah, rencana apa yang Pak Iwan rencanakan ini? Artinya ke depannya untuk masalah ini apa yang Pak Iwan rencanakan? Sehingga strategi apa yang Pak Iwan coba lakukan agar masalah ini nggak berlarut. Ini soalnya terkait dengan masa depan anak,
terkait dengan kondisi sekolah. Nah, kira-kira yang apa sih yang Pak Iwan rencanakan? Apa Iya. strategi apa agar masalah ini bisa terselesaikan? Oke. Tiang mau menghadap ke yayasan dan kepala sekolah, Pak, untuk ya saya jujurlah terhadap masalah ini, supaya kedepannya itu saya akan berjanji juga untuk tidak mengulangi lagi lah hal-hal seperti ini, karena tidak enak, Pak, masa sekolah yang sudah lama kita bangun kemudian harus rusak dengan tiang. Tiang menyadari hal itu, Pak. Tiang menyadari memang. Dan untuk murid ini, Pak, Tiang akan berusaha untuk profesional lagi. Jadi walaupun yang namanya perasaan berat memang, Pak, ya, kalau boleh jujur berat sekali yang namanya perasaan itu, karena semua manusia bisa merasakan hal itu, Pak. Tapi saya akan coba meredam, akan menyimpan sedalam-dalamnya perasaan itu, sehingga menunjukkan profesionalitas saya itu yang utama. Itu mungkin yang rencanakan ke depan, Pak, supaya apa yang menjadi kesalahan saya bisa diselesaikan lah, tidak berimbas kepada guru-guru lain juga. Begitu, Pak, kepala sekolah. Tapi ya mudah-mudahan saya juga berdoa, karena ini memang sifatnya manusiawi, semua orang bisa melakukan, ya paling tidak kita bisa saling mengisi. Mudah-mudahan dengan Pak Iwan menyampaikan ini juga bisa sebagai pengobat hati Pak Iwan. Siap. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, cepat pulih ya Pak Iwan ya. Artinya saya juga bisa, seandainya saya di posisi Pak Iwan, saya juga akan merasakan bagaimana pedihnya perasaan Pak Iwan, bagaimana tidak bisa konsentrasinya untuk berkegiatan, untuk mengajar, karena ya yang namanya dalam posisi seperti Pak Iwan ini ya cukup dilematis juga. Nah, terus komitmennya Pak Iwan seperti apa ini ke depan ini? Apa yang sudah saya rencanakan tadi saya akan lakukan, Pak, dengan baik mulai hari ini, Pak. Saya harus menjadi guru yang profesional, dan saya akan pergi mulai besok untuk meminta maaf kepada yayasan dan kepala sekolah, dan saya berjanji tidak akan melakukan hal ini kembali. Dan saya juga akan minta maaf sama murid saya, Pak, supaya dia tidak terganggu untuk melakukannya. Itu demikian komitmen saya, Pak. Mudah-mudahan tetap semangat Pak Iwan, tetap semangat. Mungkin ini ujian buat Pak Iwan, betul. Ujian karena dan juga berpikir bahwa dengan kalau Pak Iwan bisa melewati ujian ini, berarti Pak Iwan akan mendapatkan derajat yang lebih ke depannya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Iwan ya, tetap semangat Pak Iwan. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas apa yang diberikan. Salam buat keluarga Pak Iwan. Siap. Terima kasih. Sila Tiang pamit Pak Kepala Sekolah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjut, Pak. Silakan. Baik, yang bertugas mengamati tadi antara Pak Iwan selaku coach dan Pak Majid coachnya ya. Setelah saya mengamati memang permasalahannya sangat pelik dan ya mungkin tanpa kita ya mungkin benar juga terjadi, ataukah mungkin itu betul-betul pengalamannya Pak Iwan ya. Baik, model Tirta. Pertama tujuan tadi coaching gitu ya, memberikan permasalahannya, menyampaikan permasalahan dengan sangat jujur dan sangat terbuka, dengan penuh suasana kekeluargaan. Alhamdulillah sudah bagus. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi di sini pertanyaan atau umpan balik yang diberikan oleh coach kepada coach itu mengarah sekali ya, mengarah sekali, sudah bagus kalimat redaksi kalimat-kalimatnya kepada coach. Kemudian seperti pertanyaan-pertanyaannya dia terus menggali serta menemukan permasalahannya ya, dengan gaya bahasanya yang enak didengar, lemah lembut, luar biasa Pak Majid, lemah lembut sekali bahasanya. Kita akan
kita mendengarnya terasa adem sekali ya. Siapapun mungkin yang curhat kepada Pak Majid pasti akan adem. Ya. Kemudian ya saya juga yang mendengar sejuk. Lanjutnya rencana aksi. Nah ini rencana aksi umpan balik yang diberikan coach kepada coach tadi itu benar-benar positif, memberikan apresiasi tadi ya dari beberapa bahasan yang diberikan oleh coach tadi kepada coach itu sudah bagus umpan baliknya. Kemudian solusinya juga bukan solusi ya, memberikan apresiasi gitu nggih. Soalnya tanggung jawab yang terakhir. Nah ini coach memberikan mendengarkan betul-betul mendengarkan komitmen yang disampaikan oleh coaching. Dan sekali lagi bagus, seorang kepribadian dari coach itu luar biasa. Nah ini akan bisa menenteramkan, walaupun memang permasalahannya bagi saya sendiri ini sangat riskan terjadi, tapi itulah faktanya ya. Intinya antara coach dan coach itu sudah terjalin, sudah bagus sekali bahasanya, dan sudah coach ini sudah menemukan solusinya tersendiri. Dia sudah komitmen tadi. Semoga Pak Iwan, awas, astagfirullahaladzim, bagus, komitmennya bagus, ingin menjadi guru yang profesional, ya, dan kedepannya tidak diulangi lagi. Benar-benar mantap. Siap, I will do it. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.